Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan diagram kami. Baik, perkenalkan dulu yang saya... Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan diagram kami. Perkenalkan, saya Talita Sanin Putri dengan PM 210810102003. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ada sistem operasi, yang merupakan inti dari sebuah program, kemudian sistem operasi akan menampilkan user interface. User interface sendiri yaitu ada command line interface yang merupakan antarmuka berbasis tes yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan sistem operasi dengan mengetikkan perintah ke dalam antarmuka dan menerima respon dengan cara yang sama. Contohnya yaitu ada mouse, keyboard, dan monitor. Lalu yang kedua yaitu ada graphic user interface yang merupakan jenis antarmuka pengguna yang menggunakan mode interaksi pada perangkat elektronik secara grafis atau bukan perintah teks antara pengguna dan komputer. Contohnya seperti perintah langsung ketikan. Dan yang ketiga yaitu ada natural user interface yang merupakan sebuah pendekatan baru dalam dunia interaksi manusia dan komputer yang memiliki input alami. Contohnya seperti touchscreen. Lalu selanjutnya yaitu system call. Sistem call sendiri yaitu di mana cara sebuah program pada level user untuk meminta pada sistem operasi untuk menjalankan. Lalu dilanjutkan ke sistem service. Yang pertama yaitu ada pembuatan program, yang kedua ada eksekusi program, dan ketiga ada penghasilan perangkat input-output, keempat ada penghasilan terkendali terhadap berkas, dan kelima deteksi dan memberi tanggapan terhadap kesalahan, dan terakhir yaitu akunting atau pencatatan. Lalu dilanjutkan ke kernel sistem operasi. Dan dilanjutkan ke research. Treat, dalam treat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada Windows Treat dan Linux Treat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Azhar Azali dengan NPM 210810194. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada kernel sistem operasi atau mode kernel. Mode kernel sendiri merupakan dilakukannya proses sinkronisasi. Yang disinkronisasi adalah proses-proses yang berjalan secara bersamaan dengan tujuan untuk mencegah race condition. Race condition merupakan situasi di mana adanya beberapa proses yang mengakses dan memanipulasi data pada saat yang bersamaan. Kemudian dilakukan beberapa komponen critical section, yaitu ada entry section, critical section, exit section, dan reminder section. Yang pertama, entry section, di mana terdapat kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Kedua adalah critical section, yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Selanjutnya ada exit section, yang merupakan akhir dari critical section dan berfungsi untuk mengizinkan proses lain. Setelah komponen critical section selesai, lalu ada reminder section, yaitu kode istirahat setelah masuk dari critical section. Perkenalkan, nama saya Latifah Yulatafiani dengan NPM 21081010109294. Kembali ke mode kernel, selanjutnya dikumpulkan banyak antrian. Antrian-antrian tersebut merupakan penjadwalan jangka panjang, yang kemudian antrian-antrian yang sudah siap dilanjutkan ke ready queue. Pada ready queue tersebut, yang kemudian akan dijalankan oleh CPU. Hal tersebut merupakan penjadwalan jangka pendek. Kemudian antrian yang sudah siap ataupun belum tetapi terkena deadlock akan kembali ke antrian-antrian awal yang akan diproses. Selanjutnya deadlock. Deadlock sendiri merupakan kondisi atau keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Nah, di sini ada gambar ya. Di sini ada thread T0, thread T1, resource 1 dan resource 2. Di sini T0 mengelola resource 1 tetapi dia butuh permintaan dari resource 2 untuk mengakhiri eksekusinya. Nah, sedangkan thread T1 itu mengelola resource 2 dan butuh permintaan dari resource 1 untuk mengakhiri eksekusinya. Nah, T0 tidak bisa require resource 2 karena T1 mengeloknya, sedangkan thread T1 tidak bisa T1 tidak bisa request resource 1 karena thread T0 mengelok resource 1. Maka karena hal tersebut terjadilah deadlock. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurul Farida dengan PM 2108 1010105. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan program.
Data yang ada pada CPU akan dikirim ke memori melalui beberapa proses terlebih dahulu, seperti limit register untuk menentukan jarak logical address, serta relocation register untuk menyimpan physical address terkecil. Setelah itu, data akan dikirim ke memori. Nah, di dalam memori tersebut ada RAM, juga virtual memory. Virtual memory di sini digunakan pada saat sistem operasi kehabisan memori. Dari memori tersebut, data akan dikirim ke penyimpanan massal atau mass storage. Dari sini akan ada beberapa cabang tergantung bagaimana data diproses. Pertama adalah data dikirim ke unit input atau data yang kita tulis atau write. Kedua, data dikirim ke perangkat keras. Ketiga adalah data dikirimkan ke unit output atau data yang diterima CPU melalui proses dari RAM atau ROM sebagai memori internal. Kemudian diproses oleh unit kontrol untuk diberi arah atau kendali terhadap operasi. Terakhir, data diproses SALU atau Arithmetic and Logical Unit untuk melakukan beberapa operasi simpel seperti penambahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, serta operasi logika seperti OR dan AND. Terakhir, setelah melalui semua proses tersebut, data baru dikirim ke unit output. Baik, melanjutkan dari teman saya, perkenalkan nama saya Muhammad Tufail Farid dengan NPM 210810101131, yaitu menjelaskan dari memori tersebut. Jadi di dalam memori ini sebelum dikirim ke file system interface, terjadi beberapa hal yang akan dilakukan dari RAM dan virtual memory. Jadi RAM dengan data yang sering dipakai itu akan dikirim ke virtual memory atau hard disk. Kemudian virtual memory, data yang diinginkan oleh CPU akan dikirim ke RAM. Sebagaimana sebaliknya terus-menerus seperti itu. Baru data akan dikirim ke file system interface. Nah, lalu dari file system interface ini akan dikirim ke VFS interface atau virtual file system yang dibagi menjadi 3 sistem file lokal. Yang pertama adalah local file system tipe 1 berbentuk disk, local file system tipe 2 berbentuk disk, serta yang terakhir adalah remote file system tipe 1 yang berbentuk network atau jaringan. Kemudian lanjut dari virtual file system interface akan dikirim ke program aplikasi. Lalu dari program aplikasi ini yang dijalankan oleh pengguna, itu akan diproses oleh logical file system menggunakan pemanggilan sistem atau system call. Dari logical file system kemudian dilanjut ke file organization module, itu diterjemahkanlah data-datanya tersebut, kemudian dilanjut ke basic file system untuk melakukan read dan write terhadap data yang ada di dalam storage. Lalu lanjut dari basic file system menuju input-output control yang menjaga direktori dari berkas dan lokasi informasi. Lalu tidak hanya itu, I/O control ini juga bisa sebagai menentukan jalan atau pathway bagi aliran data antara main memory dan alat penyimpanan sekunder. Lalu yang terakhir dari I/O control akan dikirim ke device atau perangkat pengguna. Baik, sekian penjelasan diagram dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.